Pemirsa Intens Investigasi. Sidang perdana kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani berubah menjadi panggung dramatis bom waktu yang akhirnya meledak. Begitu keluar ruang sidang, Nikita tak kuasa menahan emosi. Dengan tangan terborgol, ia tampak didorong petugas kejaksaan yang seolah tak memberinya ruang-ruang untuk berbicara kepada awak media. Suara lantangnya menggema di lorong pengadilan, menuding bahwa dakwaan jaksa penuntut umum faktanya dipelintir. Bahkan dirinya pun merasa dijebak oleh seorang Reza Gladys, hingga Nikita pun membaca surat terbuka untuk Presiden Prabowo, memohon penegakan hukum yang bersih. Lalu seperti apa Hotman Paris melihat kasus dugaan pemerasan dan TPPU Nikita Mirzani ini? Seperti apa juga tanggapan Hotman Paris tentang Nikita Mirzani yang merasa dijebak di dalam kasusnya melawan Reza Gladys hingga menyurati Presiden Prabowo? Dan bagaimana pula reaksi Hotman Paris hingga Irjen Pol Riki Sitohang ketika melihat Nikita ngamuk di persidangan perdananya? Karena merasa tidak diberi ruang dan waktu untuk berbicara di depan para awak media hingga dakwaan JPU dinilai manipulatif jauh dari fakta sebenarnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Persidangan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani baru saja digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Juni 2025 kemarin dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Namun, usai persidangan, Nikita tampak tercengang. Ia merasa dijebak oleh Reza Gladys dan menyebut dakwaan yang dibacakan oleh JPU penuh manipulasi serta tak sesuai fakta. Menurutnya, rekaman yang dijadikan barang bukti telah dipotong-potong dan tidak mencerminkan kejadian sebenarnya. Dari dalam ruang tahanan, Nikita juga menulis catatan khusus yang berisi pesan terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat terbuka yang ia bacakan di depan para awak media usai sidang, Nikita memohon keadilan dan berharap hukum ditegakkan tanpa intervensi kekuasaan. Lantas seperti apa tanggapan Hotman Paris selaku pengacara paling tersohor di tanah air mengenai langkah Nikita menyurati Presiden Prabowo dalam kasus dugaan pemerasan ini? Bisa aja di barang. Kenapa nggak kabur, Pak? Lu takut gua mau ngomong apa? Mas kasih jalan. Udah kayak apa? Kasih jalan. Kasih jalan. Kita mau ngomong apa saya? Bang, Punya hak boleh ngomong loh. Iya Pak. Ini kita ngomong bentar Pak. Dorong. Iya kasihan dia diborgol tuh. Itu pembunuhan apa? Santai aja loh, gue ini bukan pembunuh. Koruptor aja nggak digini. Ya, Pak. Saya dulu. Kalian ini ngatur melulu. Udah disuruh diborgol. Pakai rompi. Saya mau nunggu lawyer saya kok. Woi. Los. Ini di sini Kak. Udah aman nih. Nah, di sini aja Mimi. Saya mau ngomong. Stop. Udah. Saya mau ngomong. Ya, Mi, gimana, Mi? Bapak Hasto aja dibolehkan ngomong sama Ya wartawan. boleh. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Iya. Santai. Tri nyalain mic.
Gimana nih? Kemarin gue diem loh 3 bulan. Apa yang mau ditanyain? Satu. Pembacaan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya ada manipulatif. Banyak. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir, ini proses begitu cepat? Itu kan hal biasa, semua orang yang lagi bermasalah hukum menyatakan hal seperti itu hal biasa, nggak ada yang aneh, ya. Tapi tergantung kepada beliau apakah ditangkap atau tidak. Tapi kan ini kan proses persidangan, jadi susah untuk ditampurin. Sekarang karena sudah masuk ke proses persidangan, ya sebaiknya kita menunggu proses persidangan. Kita nggak bisa menyimpulkan di awal lagi. Itu aja jawaban saya. Tapi ya kasus untuk Nikita Mirzani, karena masih dalam proses persidangan, kita orang luar tidak boleh mencampuri, tidak boleh berkesimpulan mana duluan gitu loh. Biarkan aja dulu proses hukum. Seperti diketahui bahwa dalam kasus ini, Nikita Mirzani didakwa melakukan pemerasan senilai 4 miliar rupiah terhadap Reza Gladys. Dalam dakwaan yang dibacakan dalam sidang kemarin, jaksa penuntut umum menyebut pemerasan dilakukan sebagai tutup mulut agar Nikita tak menjelekkan produk milik Reza Gladys. Tim JPU pun menjabarkan kronologi kasus yang kemudian menyeret Nikita Mirzani dalam dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Lalu seperti apa tanggapan Hotman Paris tentang Nikita Mirzani yang merasa dijebak di dalam kasusnya melawan Reza Gladys? Lalu seperti apa juga tanggapan Hotman Paris tentang melihat kasus Nikita Mirzani mengenai dugaan pemerasan? Dan bagaimana reaksi Hotman Paris ketika melihat Nikita ngamuk di persidangan perdananya karena merasa tidak diberi ruang dan waktu untuk berbicara di depan para awak media? Ngamuk itu tidak diberi ruang itu untuk biasa itu dalam semua perkara. Orang lagi bermasalah hukum ya wajar dia marah, itu biasa, bisa dimaklumi lah, ya bisa dimaklumi. Kamu juga kalau suatu saat jadi terdakwa juga begitu. Nah, maksudnya bisa dimaklumin lah. Bicara ke awak media. Ya memang sih sebaiknya memang seorang terdakwa itu pada jam istirahat ya harusnya boleh bicara, ya harusnya boleh bicara. Itu saran kita kepada penegak hukum. Ya, boleh bicara gitu loh. Pengacara di nggak mungkin maksud kejaksaan itu hanya untuk mengamankan, tidak dibatasi. Itu biasa itu karena itu kan tetap dalam status pengawalan kan, gitu loh. Iya, itu kan diawasi ketat ya, SOP-nya itu saya tetap akhirnya kan dia bisa bicara kan. Itu saya melihat belum ada yang aneh. Di sisi lain, Irjen Pol Ricky Sitohang selaku praktisi hukum turut memberikan pandangannya terkait jalannya sidang perdana kasus dugaan pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani. Menurutnya, langkah Nikita yang langsung merespons dakwaan jaksa penuntut umum dengan penolakan dan keberatan merupakan hal yang wajar dalam proses hukum. Sebagai seorang terdakwa, menurutnya sah-sah saja jika ingin meminimalisir atau bahkan membantah dakwaan yang disampaikan oleh JPU. Irjen Pol Ricky Sitohang menjelaskan bahwa ruang bantahan terhadap dakwaan akan terbuka melalui nota keberatan atau eksepsi yang akan disampaikan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani dalam sidang lanjutan nanti.
Menurutnya, eksepsi merupakan bagian penting dari proses pembelaan karena dapat membuka ruang bagi majelis hakim untuk menilai ulang apakah dakwaan JPU telah tepat atau perlu dikaji kembali berdasarkan fakta hukum. Munculkan oleh pihak JPU. Kalau nggak salah, saya melihat tadi itu ada pasal 369 ayat 1 Yunto 55 ya, dan TPPU. Dan ini dalam dakwaan dimunculkan ada hal yang tidak bersesuaian menurut hemat dari terdakwa Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya. Itu dalam suatu arena persidangan ya sah saja ya. Namanya seorang terdakwa akan berusaha untuk mengamputasi, meminimalisir dakwaan yang disampaikan oleh JPU. Itu sah-sah saja. Namun ini memang harus berdasarkan data dan fakta. Tugas dan tanggung jawab daripada kuasa hukumnya Bahmid dan tim nantinya di dalam nota bantahan, nota keberatan yaitu eksepsi nanti untuk membantah segala dakwaan ini berdasarkan data dan fakta, berdasarkan situasional kejadian yang sesungguhnya, sehingga ada gambaran untuk hakim menganalisis kembali pokok permasalahan apakah sudah bersesuaian dakwaan JPU dengan tanggapan eksepsi nanti yang disampaikan oleh pihak Nikita. Menanggapi langkah Nikita Mirzani yang menyurati Presiden Prabowo Subianto dalam kasus hukumnya, Irjen Pol Ricky Sitohang menegaskan pentingnya memahami sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, dalam sistem demokrasi, terdapat 3 pilar kekuasaan yang saling berdiri sendiri, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam konteks ini, kekuasaan kehakiman atau yudikatif bersifat independen dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, termasuk oleh presiden sekalipun. Dalam hal ini, presiden adalah pemimpin tertinggi di bidang eksekutif. Dalam konteks hukum, presiden hanya bisa memberikan pernyataan umum, misalnya meminta agar proses hukum dituntaskan sesuai aturan hukum. Tidak untuk membantu membebaskan atau menghukum seseorang, karena hal itu sepenuhnya wewenang dari kekuasaan yudikatif. Irjen Pol Ricky Sitohang juga mengingatkan bahwa hukum berlaku kepada siapa saja tanpa pandang bulu, dan semua warga negara harus tunduk pada proses peradilan. Oleh karena itu, langkah menyurati presiden lebih sebagai bentuk ekspresi pribadi, bukan sarana intervensi hukum yang sah. Karena saya udah lama nggak ketemu teman-teman awak media, ya, jadi saya daripada saya lupa, mendingan saya baca. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gradis Ratu Flexing. Tapi saya ditahan. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Bang.
Republik Indonesia masa ngurusin tentang ini. Nah, ingat, saya sampaikan kepada rekan-rekan media, kita mengandung 3 ya kekuasaan. 1 legislatif, ya, 2 eksekutif, yang ketiga judikatif, dan ketiga organ ini tidak bersentuhan. Judikatif ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk presiden. Nah, ini tolong supaya dipahami. Bidang eksekutif, ya, dia hanya bisa mengatakan segera tuntaskan peristiwa ini sesuai dengan akidah hukum yang benar. Tidak boleh mengatakan harus bebaskan, nggak bisa, karena hukum berlaku kepada siapa saja di negara Republik Indonesia, karena negara kita adalah negara hukum. Patuh dan taat untuk hukum, siapapun dia, termasuk presiden sendiri. Kira-kira gitu ya, rekan media ya. Ketika Nikita Mirzani murka dan ngamuk usai jalani sidang perdananya. Lantas seperti apa? Kuasa hukum Reza Gladys menyebut bahwa dakwaan yang disampaikan dalam sidang kemarin tidak ada yang dipotong karena sudah sesuai dengan undang-undang dan semua yang disampaikan JPU adalah hasil dari pemeriksaan penyelidikan polisi. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kuasa hukum Dr. Reza Gladys menanggapi tudingan pihak Nikita Mirzani soal dakwaan atas klien mereka dipotong. Kuasa hukum Dr. Reza Gladys menyebutkan bahwa dakwaan yang dibacakan tidak ada yang dipotong. Dakwaan bersifat cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut pihaknya, semua yang disampaikan kemarin dalam dakwaan adalah hasil penyelidikan kepolisian. Terkait pasal yang menjerat Nikita, dituding berubah dari pemerasan menjadi pencemaran nama baik juga dibantah pihak kuasa hukum Dr. Reza Gladys. Menurut pihaknya, pasalnya bukan berubah tapi malah ada penambahan karena ada dugaan pencemaran nama baik dan itu hak jaksa penuntut umum. Soal dugaan tuduhan pemerasan tidak dibacakan saat sidang kemarin, seperti inilah jawaban dari pihak Reza Gladys. Dakwaan yang akan dipaparkan nantinya, dakwaan yang akan dipaparkan tadi adalah uraian unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tadi. Semua diuraikan. Itu adalah hasil dari penyidikan dari polisi, mulai dari penyidikan, kemudian barang bukti, saksi. Nah, itu semua disebutkan nama-nama jelas siapa-siapa yang terkait dalam perkara itu. Kemudian bagaimana perbuatannya jelas. Kita lihat tadi ada pasal berlapis ya. Pertama, pasal ke-1 tuntutan tentang ITE. Kemudian kedua berkaitan dengan pencemaran, pasal 369 ayat 1. Ketiga dan itu mengikut, maksudnya mengikut adalah TPPU. Jadi 3 dakwaan, 2 berlapis, 1 TPPU itu sudah jelas dan kami yakini itulah fakta perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tadi, sehingga hakim pun mendengar apa yang dibacakan oleh jaksa. Bunyi unsur dari 143 ayat 2 KUHP itu adalah cermat, jelas dan lengkap.
Nah, lengkap itulah. Jadi kalau semua diuraikan ya mungkin tidak lagi ada cermatnya tadi, tidak masuk. Tapi itu 3 unsur tadi sehingga bukan terpotong-potong. Nanti di dalam pembuktian akan kelihatan, terurai, terbuka. Mungkin klien kami akan menguraikan bagaimana sih mendapatkan mendapatkan kata-kata itu, dan ada bukti. Mungkin akan dibuka nanti melalui media atau melalui bahasa dari isi apa yang jadi dalam uraian dari rekaman itu akan terbuka semua. Jadi nggak ada yang terpotong-potong. Kalau menurut kami itu. Kemudian di dalam persidangan tadi memang kami tidak hadir, tapi kami tetap monitor. Intinya dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu sesuai dengan ajas pasal 143 ayat 2 KUHP bahwa dakwaan itu bersifat cermat, ya, kemudian jelas dan lengkap. Nah, 3 unsur ini harus ada di dalam dakwaan itu. Pencemaran nama baik. Nggak ada ya tadi yang di sini. Nah, intinya gini ya. Hasil dari penyidikan itu semua kan tertuang oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum inilah yang akan membawakan ke persidangan, meyakini segala perbuatan itu berkaitan dengan apa yang didakwakan, pasal-pasal berkaitan dengan dakwaan tadi, dan itu diyakini, nah itu yang maju, itu yang akan dibuktikan. Kalau tadi kata bahasanya ada perubahan, ya jaksa tidak akan pernah merubah surat dakwaan karena bukan lagi penyidik untuk maju untuk mempertanggungjawabkan dakwaan tadi, tapi jaksa penuntut umum, ya penuntut umum ya, bukan jaksa. Penuntut umum lah nanti yang akan membawakan pasal ini dan dia yang membuktikan. Tetap ada pemerasan, 369 itu pemerasan. 369 itu pemerasan. 369 KUHP itu pemerasan. Sama. Hanya tadi 368 oleh penyidik berdasarkan wewenang JPU. JPU punya hak untuk menyesuaikan pasal apa yang tepat di sini. Jadi bagi kami silakan, ini sekarang wilayah wewenang JPU untuk membuktikannya. Kami kan sudah diwakilkan JPU. Silakan JPU yang membuktikan. Kalau itu yang jadi masalah, berita acara pemeriksaan itu bersifat rahasia. Tidak siapapun boleh mendapatkannya. Itu ya, ingat ya. Apalagi tersangka, itu tidak bisa. Itu fatal. Nah, kalau yang bersifat rahasia itu, si yang diperiksa hanya membaca. Kemudian apakah ada koreksi atau tidak. Kemudian diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki, tanda tangani. Nah, sudah selesai. Jadi bagaimana tadi pihak terdakwa bisa mendapatkan itu, kita nggak sampai membahasnya begitu jauh. Tanya aja kepada kita, dari mana dapat tuh PAP perkara. Tanda tanya buat kita. Tanda tanya buat kita nih. Sampai sejauh begitu. Padahal itu bersifat rahasia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.